Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah mempelajari atau mengulang kembali ayat-ayat yang penting dari surah Al-Baqarah sampai pada ayat 170 berapa? 172 ya, betul ya. Jadi sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat 173. Jadi kalau sebelumnya adalah ayat yang berbicara tentang bahwa kita dilarang oleh Allah mengikuti langkah-langkah setan, maksudnya perbuatan setan, jejak-jejak setan, ya, dilarang dalam hal soal mengharamkan dan menghalalkan makanan atau mengharamkan dan menghalalkan yang lainnya. Itu tidak boleh, ya. Yang halal adalah apa yang Allah halalkan, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Innal halala ma haramallah wal haram ma haramallah. Begitu kata para ulama. Jadi sekarang Allah menjelaskan kepada kita apa yang diharamkan oleh Allah dalam soal makanan di ayat 173 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ini ayat yang berbicara sendiri tentang apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah haramkan dalam soal makanan. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang apa makanan yang diharamkan. Ya, innama sesungguhnya tiada lain. Ada yang mengatakan sesungguhnya hanyalah gitu. Sesungguhnya tiada lain, harrama, Dia Allah telah mengharamkan alaikum, kepada kalian, atas kalian. Apa yang diharamkan oleh Allah? Satu, al-maitah, al-maitata, bangkai, wad-dama, dan yang kedua ad-dam, ad-dama itu darah, walahmal khinzir, dan daging babi. Wah, itu lahma, itu asal dari kata lahmun. Di sini berubah menjadi lahma karena dia menjadi maf'ul bih dari harrama. Jadi di sini mulai dari sini. Ini jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Ya, ini mubtada'nya gitu ya. Benar enggak? Jangan-jangan aku salah. Jadi ini semuanya khobarnya sampai belakang.
Nah, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Jadi sesungguhnya tiada lain Dia Allah telah mengharamkan apa? Satu, al-maitata, bangkai, waddama dan darah, walahmal khinzir dan daging babi. Ini asal katanya al-maitatu, tapi menjadi berbunyi al-maitata karena dia berubah posisinya dalam kalimat, jabatannya menjadi maf'ul bih atau objek. Jadi bentuk marfu'nya berubah menjadi bentuk mansub. Demikian juga ad-dama. Ini asalnya ad-damu, darah. Ini asalnya lahmun, tapi di sini berubah menjadi lahma. Karena dia juga sebagai maf'ul bih harusnya lahman harusnya, tapi karena dia berposisi selain sebagai maf'ul, dia juga berkedudukan sebagai mudhof dan ini sebagai mudhof ilaih sehingga tanwinnya hilang. Walahmal khinzir dan daging babi. Terus yang keempat, wama uhilla, wama dan apa yang uhilla disembelih. Asal kata uhilla sebenarnya bukan disembelih, diteriakkan. Halla yahillu itu berteriak ya, atau bertalbiyah. Labbaik Allahumma laka labbaik innal hamda labbaik Allahumma laka labbaik. Itu berihlal, teriak. Teriakannya ya bunyinya seperti itu. Jadi halla yahullu bukan yahillu, halla yahullu. Itu berteriak, asalnya begitu. Tapi arti yang lainnya juga banyak. Cuma di sini diteriakkan maksudnya binatang itu kalau disembelih kan teriaknya. Oh, kalau sapi gitu. Kalau sapi itu mau disembelih itu. Nah, dan apa yang disembelih bihi dengannya li ghairillah untuk selain Allah. Jadi binatang apa saja yang disembelih dalam rangka untuk dipersembahkan kepada selain Allah. 4 itu saja. Famaniturra kata Allah. Faman maka barang siapa uturra dia terpaksa makan yang haram-haram ini tadi, ghaira baghin dengan syarat dalam keadaan ghaira baghin tidak menginginkan. Dia tidak kepingin sebetulnya. Dia ingin jijik dia makan bangkai, jijik dia makan darah, jijik dia makan daging babi, jijik dia makan sembelihan. Tapi terpaksa, lapar, dan kalau nggak makan bisa mati. Di saat itu boleh, asal dengan syarat ghaira baghin dengan tanpa menginginkan, wala adin dan tidak pula melampaui batas. Jadi cuma sekedar biar nggak mati. Jadi bukan biar kenyang, nggak boleh sampai kekenyangan, nggak boleh. Ya, fala isma alaihi, fala maka tidak ada isma dosa alaihi atas dia. Innallaha sesungguhnya Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian terjemah dari ayat 173. Kita lihat penjelasannya sedikit 173 ini ya, biar tambah paham. Tapi jangan ngantuk, lihat tulisannya ini. Nah ini lihat nih. Innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya tiada lain Allah, dia telah mengharamkan kepada kalian bangkai. Wal maitatu dan yang namanya bangkai kata ahli tafsir ini Al-Baghawi ini, kullu adalah semua atau setiap malam tudrok tidak didapatkan zakatuhu penyembelihannya. Dia mati dengan tanpa disembelih. Itu bangkai namanya. Mimma dari apa saja, dari sesuatu binatang apa saja yang seharusnya yudbahu, biasanya dia disembelih. Jadi mau makan ayam itu biasanya sebelum makan kan disembelih dulu, terus dimakan, diolah gitu sampai akhirnya dimakan, dimasak dimakan. Nah kalau belum sampai disembelih dia sudah mati, itu namanya bangkai gitu satu. Yang kedua wadama dan darah.
darah di sini yang kata imam ahli tafsir termasuk Imam Al-Bahuwi dalamnya, arada bihi, yang Allah kehendaki dengannya, yang Allah maksudkan dengan darah di sini adalah ad-damul jari, darah yang mengalir, ya, yang yadullu alaihi, menunjukkan kepadanya, menunjukkan pada pengertian bahwa darah dalam ayat ini yang diharamkan untuk dimakan adalah darah yang mengalir, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat lain di surat Al-An'am ayat 145. Ini juga ada ayat yang seperti ini bunyinya. Perhatikan ya, 145 surat Al-An'am. Kita lihat di sini. 145. Surat Al-An'am itu surat yang ke-6 ayat 145. Nanti bunyinya juga seperti tadi. Innama harrama alaikum. Nah, itu ya 145 ini dia. Nih. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bih famanit turra ghaira baghi wala ad fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ini hampir sama isinya, cuma redaksinya bunyi ayatnya berbeda. Di sini bunyinya kul, katakanlah wahai Rasul, la ajidu, wahai Rasul, kamu katakan kepada orang Arab itu, kepada semua umatmu itu, la ajidu, tidaklah aku mendapatkan fima, pada apa yang uhiya, telah diwahyukan, ilayya, kepadaku, muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan, bagi orang yang makan, bagi orang yang mau makan. Ada yang tidak boleh dimakan, yang diharamkan oleh Allah. Atas orang yang memakan, yat'amuhu, yang dia akan memakannya. Jadi kalau kamu lapar, kamu makan, boleh kamu mau makan apa saja ada di muka bumi ini, kecuali an, bahwasanya yakuna, adalah yang kamu mau makan tadi berupa maitatan, bangkai. Ini dalam bentuk isim nakirah. Kalau tadi kan innama harrama alaikumul maitata, makrifat ya. Wadama juga makrifat, walahmal khinzir tidak makrifat. Tapi itu terkadang makrifat juga, karena mudhof ilaih itu termasuk isim yang mudhof sebagai mudhof itu termasuk isim makrifat. Ya. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah, gitu bunyinya kan. Kalau di sini bunyinya bukan al-maitata tapi maitatan. Sesungguhnya aku tidak mendapatkan pada apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan kepada orang yang memakan, yang dia akan memakannya, kecuali ayyakuna maitah, bahwasanya adalah makanan itu bangkai, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Ketika disembelih mengalir darahnya. Nah, darah itu ditampung di wadah-wadah itu ketika kita Idul Kurban itu, darah itu enggak boleh dimakan itu. Walaupun oleh sebagian manusia, bahkan oleh ahli gizi. Kemarin saya mendengar ada simposium tentang makanan sehat bagi orang yang berpuasa. Judulnya menarik, makanan sehat bagi orang yang berpuasa. Katanya termasuk darah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang ini berarti enggak ngerti agama ini. Dia dokter ahli gizi. Dia bukan dokter, dia ahli gizi. Dia doktor tapi dalam soal ilmu gizi. Jadi menurut ilmu gizi, darah itu kalau orang Jawa bilang didih. Kalau orang sini bilang apa, Pak? Didih juga.
Nah, jadi itu haram itu ya. Aulah khinzir atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya itu semua adalah najis, adalah kotor. Au fiskon, atau sesuatu yang merusak. Ya, makan bangkai bisa merusak tubuh, kesehatan tubuhmu, darah juga bisa. Tapi dalam ilmu gizi katanya bergizi dia gitu, ya. Tapi Allah bilang fiskon itu rijsun au fiskon, itu kotor atau merusak itu. Yang uhilla li ghairillahi bih, sesuatu yang merusak yang disembelih untuk selain Allah dengan penyembelihannya. Wa maniturra, maka barang siapa terpaksa memakan larangan tadi, ghairu baghin, dengan syarat tidak menginginkan, ya, wala adin, dan tidak melampaui batas, tidak apa-apa. Kenapa? Fa inna rabbaka, karena sesungguhnya Tuhanmu adalah Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Kembali ke surat ini tadi. Jadi darah sini adalah darah yang mengalir. Wastasnas syar'u, dan syariat telah mengecualikan. Minal maitati, dari yang disebut bangkai dalam Al-Quran, ada bangkai yang dikecualikan oleh syariat Islam boleh dimakan. Semua bangkai itu haram kecuali bangkai as-samaka wal jaroda, bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi kalau yang doyan belalang, boleh dia ambil belalang, udah mati, terus dibakar, terus dimakan seperti makan sate. Kalau doyan. Hah? Jogja banyak ya? Oh. Ya kalau aku belum pernah makan belalang dan gak kepingin. Nah, kalau makan wadai masih mau aku. Kalau belalang. Demikian juga bangkai ikan. Kita dapat ikan yang sudah mati di air itu, selama belum busuk ambil aja. Kalau udah busuk ya jangan. Cuma udah bau busuk itu jangan. Kan ada ikan yang mati gitu. Ya, itu boleh dimakan. Wa minad dami, dan dari darah. Darah itu haram, darah yang mengalir. Tapi ada darah yang halal, yaitu al-kabida, hati, wattihal, dan limpa. Hati kita, Pak, itu isinya darah semua itu. Sudah pernah lihat hati sapi? Sudah pernah lihat kan? Hati manusia belum pernah lihat sampean. Karena sampean tidak kuliah di kedokteran. Coba kuliah di kedokteran, lihat sampean hati manusia itu kayak apa. Karena kita dulu belajar ilmu otopsi, ilmu kedokteran kehakiman, ilmu forensik. Itu kita belajar. Jadi membedah mayat. Setiap kali ada orang mati bunuh diri, kita disuruh membelah badannya dengan teknik yang sudah diajarkan. Jadi kita di situ belajar ilmu tubuh manusia. Mau bangkai tadi, mau orang mati tadi, laki-laki atau perempuan, kita belajar semuanya. Ya, jadi darah yang dihalalkan cuma dua, yaitu hati dan limpa. Ini juga darah. Limpa itu isinya juga darah. Makanya kalau mau makan yang bergizi, jangan makan darahnya, makan hatinya binatang atau makan limpanya binatang. Tuh, yang sudah disembelih. Fa'ahallaha, maka syariat menghalalkannya berdasarkan hadis Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, uhillat lana, telah dihalalkan untuk kami, maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua macam darah. Dua macam bangkai dan dua macam darah. Wal maitatani, dan dua bangkai yang dihalalkan oleh Allah, oleh syariat kepada kami adalah al-hud, bangkai ikan, wal jarodu, dan belalang. Al-hud itu artinya ikan, al-jarod artinya belalang. Wadamani, dan yang dimaksud dengan dua darah adalah ahsibuhu, maksudnya ini ya, salah ketik ini. Ahsibuhu, aku menyangkanya, kata Ibnu Umar. Qala, Nabi bersabda,
al-kabidu. Darah yang halal itu adalah hatinya binatang, watihalu dan limpahnya binatang. Itu limpa sapi sama hati sapi itu enak kalau dimasak. Hati enaknya dimasak sambal goreng hati. Limpa enaknya kalau direbus, dikasih gula Jawa, terus digoreng. Enak itu, Pak. Ya. Yang doyan, tapi ada yang enggak doyan. Ya sudah. Ya, jadi itu yang diharamkan, ya. Kemudian di belakangnya ayatnya berbunyi mana ini? Walahmal khinzir innama harrama alaikumul maitata. Ya, Allah mengharamkan kepada kalian bangkai wadama dan darah dengan catatan darah yang mengalir, ya. Kemudian yang ketiga yang ketiga walahmal khinzir dan daging babi. Perhatikan apa kata ahli tafsir, apa kata mufasir, apa kata ulama ahli tafsir maupun ulama-ulama fikih dan sebagainya. Kalau orang memahami kalimat Al-Qur'an berdasarkan terjemahnya, dia akan mengatakan yang diharamkan oleh Allah kan daging babi. Jadi lemak babi enggak apa-apa. Ya, tulang babi enggak apa-apa, sumsumnya babi enggak apa-apa. Itu kan bukan daging. Itu menurut ndasmu, menurut kepalamu, menurut otakmu. Kalau bahasa Jawa Timur ndasmu itu ya, kasar. Tapi kalau menurut bahasa Kebumen juga begitu, ndasmu kuwi. Kalau bahasa Kebumen juga kasar tuh, sama dengan bahasa Jawa Timur tuh. Kebumen kan Jawa Tengah bagian barat, ya. Kalau Jawa Timur ya Jawa Timur. Nah ini ya, apa namanya? Yang dimaksud dengan daging babi ini para ulama mengatakan arada bihi, Allah menghendaki dengannya, yang Allah kehendaki dengan yang namanya daging babi adalah jami'a ajzaihi, jami'a seluruh, ya, jami'un itu seluruh, di sini berubah menjadi jami'a karena dia berikan sebagai mudhaf, ya, mudhaf dan sebagai maf'ul bih dari arada. Allah menghendaki bihi dengan daging babi tadi adalah jami'a seluruh ajzaihi, ajzaun itu bentuk jamak dari juz'un. Kalau satu juz'un, satu juz Al-Qur'an. Kalau banyak juz ajzaun. Jadi seluruh bagian-bagiannya, bukan hanya dagingnya. Bulunya juga haram, rambutnya juga haram, kulitnya juga haram, lemaknya juga haram, tulangnya juga haram, sumsumnya juga haram, apalagi sudah lidahnya juga haram, sudah semuanya seluruh tubuhnya. Kenapa Allah menyebut daging babi? Fa'abbara, maka Allah menerangkan, ya, menjelaskan anzalika tentang itu dengan menyebut bilahmi, dengan menyebut hanya daging babi begitu saja. Li'annahu, karena mu'dhamuhu, daging babi adalah bagian besarnya dari seekor babi. Daging babi itu kalau disembelih dikumpulkan, dibandingkan dengan tulangnya, dibandingkan dengan bulunya, kulitnya, masih besar dagingnya. Sama seperti sapi ketika disembelih, ditimbang itu ya paling berat ya dagingnya, walaupun tulang-tulangnya dikumpulkan, ditimbang, masih lebih berat dagingnya. Begitu. Jadi jangan salah paham. Supaya tidak salah paham, para ulama menjelaskan, bukan hanya dagingnya, tapi bulunya juga haram, kulitnya juga haram, enggak boleh kamu pakai untuk apa saja, enggak boleh untuk bikin tas juga enggak boleh, ya, untuk bikin tas dari kulit babi itu misalnya, atau untuk makan lemak babi, karena lemak babi itu konon enak. Dan lemak babi itu ditaruh di coklat-coklat itu, Pak. Coklat-coklat, permen coklat itu loh. Jadi kalau sampean baca di sana ada apa namanya istilahnya kalau lemak babi itu? Saya lupa namanya ya. Ada itu, nanti cari di Google lemak babi, bahasa Latinnya apa? Itu nanti dilihat di situ. Dan yang keempat, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih dengannya untuk selain Allah.
yang dimaksud dengan binatang yang disembelih untuk selain Allah yaitu madzubiha, apa saja yang disembelih lil asnam, untuk menyembah berhala, dalam rangka menyembah berhala, wat tawahid, dan dalam rangka menyembah tohut. Tawahid itu bentuk jamak dari tohut. Ya ini berhala maksudnya. Jadi bukan hanya dalam Islam kan ada penyembelihan binatang sebagai korban. Ada agama lain yang melakukan seperti itu, menyembelih sesuatu kemudian dipersembahkan sebagai persembahan untuk Tuhan mereka. Nah itu binatang yang dipakai oleh orang yang beragama lain untuk keperluan persembahan untuk Tuhan mereka tidak boleh dimakan oleh sampean, haram itu ya. Atau bukan hanya itu, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah, itu kata sebagian ulama madzukira, binatang apa yang tidak disebut, madzukira yang tidak disebut alaihi, atas dia, atas binatang tadi, ismu madzukira, apa saja binatang yang dzukira disebut alaihi, atas binatang tadi ketika menyembelih, yang disebut bukan Allah, bukan bismillah, tapi ismu ghairillah, nama selain Allah. Ini karena dulu orang Mekah ketika mereka mau menyembelih binatang, mereka tidak mengucapkan bismillah, itu enggak, tapi bismillata gitu. Nah, itu tidak boleh dimakan. Terus kata Allah, famaniturra, maka barang siapa terpaksa, man itturra, artinya faman itturra, siapa yang terpaksa, ilal akli, kepada memakan, maitatin, bangkai, yaitu uwija, karena diperlukan untuk makan, wa ulji'a ilaihi, dan terpaksa kepadanya untuk memakannya. Siapa yang terpaksa memakan, ghairu baghin, dengan tanpa melampaui batas, maksudnya la ta'kuluhu, dia tidak memakannya min ghairi ittirarin, dengan tanpa keterpaksaan. Jadi kalau makannya tidak terpaksa tidak boleh, hanya kalau terpaksa sekali sudah baru kamu boleh. Wala adin, dan tidak juga karena melampaui batas, ai la ya'du li si baihi, tidak melampaui batas kepada rasa kenyangnya. Jadi tidak boleh makan sampai kenyang, tidak boleh. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Maksudnya fala haraja alaihi, maka tidak ada dosa atas dia fi akliha, di dalam memakannya. Ini loh Pak, hukum Allah atau hukum Islam itu ada toleransinya. Kalau hukumnya manusia itu enggak ada toleransi, toleran itu enggak ada. Pokoknya sampean melanggar aturan lalu lintas, sekarang ini ada aturan baru, di jalan tol tidak boleh melebihi kecepatan 120 km per jam. Waduh, saja enggak bisa ngebut lagi aku ini. Padahal aku paling suka tuh kalau lewat jalan tol, asal mobilnya bagus, bannya bagus, bismillah, tancap gas. Tapi hati-hati loh ya, jangan sampai nabrak orang. Suka itu. Kecepatannya berapa, Pak? 160 tuh. Nyaman, 2,5 jam sampai Solo. Dari Bandara Juanda itu, begitu kita lepas landas dari depan bandara, 2,5 jam sampai rumah Solo. Masya Allah. 160 itu kalau jalan. Ya kalau pas rame turun sedikit, turunnya paling 100, 120. Kalau supir yang satunya paling banter dia 120. Aduh, Bapak ini. Saya mau suruh dia agak sudah tua. Ya sudahlah, sabar. 3 jam. Itu tanpa berhenti loh itu. Ya. Jadi saudara sekalian, sekarang enggak boleh lagi sudah ngebut. Enggak boleh lebih dari 120 kilometer. Kembali ke sini, Allah itu membolehkan dalam hal keadaan terpaksa, sesuatu yang haram itu bisa berubah menjadi halal. Orang mencuri makanan atau buah-buahan milik orang lain karena kelaparan, itu tidak boleh dihukum. Itu syariat Islam. Karena kelaparan.
Tapi kalau bukan karena kelaparan, karena memang dia sengaja, ini buah ini enak banget tadi dimakan. Padahal dia nggak lapar dia, nggak boleh. Ya. Kalau karena kepinginan nggak boleh, kalau karena keinginan nggak boleh. Tapi karena kelaparan boleh. Nggak ada yang dimakan kelaparan, berapa hari nggak makan misalnya, mencuri duriannya orang nggak apa-apa, mencuri ayamnya orang sembelih nggak apa-apa, nggak boleh dihukum. Itu syariat Islam. Masya Allah. Tapi kalau sampai sudah kenyang, sudah punya duit banyak, beli ayam bisa, nggak boleh mencuri ayam orang. Ya, dah kembali ke sini. Allah itu menghalalkan yang haram dan memaafkannya. Kenapa? Innallaha ghafurun, karena Allah itu sesungguhnya Maha Pengampun. Maha Pengampun di sini maksudnya liman akala, kepada orang yang telah memakan fi halil ittirari, dalam keadaan terpaksa. Allah itu rahimun, maha penyayang, haitsu yaitu di mana rohkhoso, Allah telah memberi keringanan lil ibad kepada hamba-hambanya fi dzalika, tentang itu. Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 174. Ini berbicara tentang masalah lain. Kenapa perlu disampaikan? Karena ini penting. Nah, supaya saudara tahu. Ya, ini ayatnya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Perhatikan ini ayat ini. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka suka menyembunyikan, ma anzalallah, apa yang Allah turunkan, minal kitabi, berupa Alkitab itu, berupa Al-Quran itu. Sesungguhnya siapa yang menyembunyikan wahyu yang Allah turunkan berupa Alkitab itu. Jadi ini tentang orang yang menyembunyikan ilmu yang seharusnya disampaikan kepada manusia, dia tidak mau menyampaikannya karena alasan yang dari dia. Allah berbicara, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa Alkitab itu, kata ahli tafsir, nazalat, turun ayat ini fi, tentang ru'asa il Yahud, pendeta pemuka-pemuka Yahudi, wa ulama ihim, dan tentang ulama-ulama mereka. Jadi ulama-ulama Yahudi dan pemimpin-pemimpinnya orang-orang Yahudi itu mereka suka menyembunyikan isi kitab Taurat yang harusnya disampaikan kepada umat, mereka tidak mau sampaikan. Yang disampaikan kepada umat itu yang menyenangkan. Nah, kalau sekarang, kalau untuk umat Islam ini, yang menyenangkan orang aja yang disampaikan. Yang bikin orang takut, bikin orang marah, jengkel, nggak disampaikan. Nah, ini model-model begini ini disebut oleh Allah. Apa yang akan mereka dapatkan? Sesungguhnya, ya, ayatnya di depan berbunyi, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ini turun kepada para pemuka dan ulama Yahudi. Kenapa? Ayyakuna, bahwasanya adalah an-nabiyul mab'utsu minhum. Ada seorang nabi yang akan diutus dari kalangan mereka. Ada beritanya dalam Taurat. Falamma, sampai kemudian ketika Bung Isa telah dibangkitkan, diutus Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairihim, dari selain mereka. Jadi dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil itu sudah ada ayat yang berisi berita bahwa nanti akan datang seorang nabi yang terakhir, nabi di akhir zaman, dan itu adalah nabi yang terakhir. Yang ada dalam kitab Taurat disebut, dalam kitab Injilnya Nabi Isa juga disebut, dalam kitab Tauratnya Nabi Musa juga disebut. Tetapi ternyata seorang nabi yang diberitakan akan diutus oleh Allah sebagai nabi terakhir tadi, ternyata bukan dari bangsa mereka, bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Israel,
bukan keturunan Israel, bukan keturunan Nabi Yakub, tapi dari keturunan Arab. Nah, karena setelah mereka tahu loh, nabinya kok bukan dari kalangan bangsa kita, kok munculnya dari daerah Arab sana. Khofu, mereka para pemuka Yahudi dan ulama-ulama Yahudi tadi takut. Takut apa? Zahaba, hilang, kehilangan makalihim, makan mereka, wazawala riyasatihim, dan takut kehilangan atau tergelincirnya, hilangnya riyasatihim, kepemimpinan mereka atau pengaruh mereka atau pamor mereka. Fa'amadu, lalu mereka berbuat sengaja ilah kepada sifat Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Taurat. Faghayyaruha, lalu mereka dirubah. Ini yang dimaksud oleh kitab Taurat bukan orang Arab itu, bukan. Ya, tapi ini Mesias, ini Yesus. Kalau orang Kristen bilang Yesus, bukan Muhammad. Gitu. Ya. Kemudian akhrajuha, mereka mengeluarkan nama Nabi Muhammad itu, ya. Kemudian mereka mengeluarkan kepada umat, ya, ilaihim, kepada mereka umatnya, bukan nama Nabi Muhammad tapi yang lainnya. Nah, sehingga di kalangan saudara kita yang beragama Nasrani, mereka meyakini bahwa juru selamat dunia itu adalah Isa Al-Masih alias Yesus Kristus, Tuhan mereka. Sedangkan menurut orang Muslim, keyakinan Muslim, juru selamat dunia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok beda? Ya udah biarin aja beda. Nah, di dunia ini semuanya selalu ada bedanya kok. Kalau semuanya sama enggak bagus, malah berbeda itu bagus. Berbeda beraneka ragam itu bagus. Warna-warni bunga itu bagus. Kalau semuanya kuning, kurang bagus. Kalau ada yang kuning, ada yang merah, ada yang jingga, ada yang nila, ada yang ungu, itu bagus, itu warna-warni itu bagus. Biarin aja Indonesia ini beragama macam-macam, biarin aja. Karena apa? Karena kita nggak boleh memaksa orang, nggak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, nggak boleh. Berdakwah mengajak boleh, tapi memaksa nggak boleh. Kemudian innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu, sesungguhnya orang yang suka menyembunyikan apa yang Allah turunkan minal kitab, dari Alkitab, dari Al-Qur'an, wa yastaru nabih, dan mereka menjualnya, mereka menjual dengannya, menjual Alkitab, menjual ayat-ayat Allah bil maktum, dengan cara menyembunyikan. Jadi dengan menyembunyikan mereka akan dapat bayaran. Itu para pendeta Yahudi dulu begitu. Pendeta Yahudi dulu dapat bayaran, Pak. Setiap kali mereka berdakwah tuh dapat bayaran. Dan Nabi Muhammad SAW melarang kita berdakwah minta bayaran, itu tidak boleh. Kalau mengajar boleh. Sampai mengajar Al-Quran di madrasah situ misalnya, terus dibayar, boleh, diterima, halal itu. Mengajari orang ngaji terus dibayar, itu duit paling halal seluruh dunia itu sudah, ya. Tapi kalau berdakwah, kita pergi ke satu daerah mengajak orang masuk Islam, bisa pidato di situ, membuat mereka tertarik kepada ajakan kita, terus mereka mau masuk Islam, itu nggak boleh minta upah, ya, nggak boleh. Nah, orang undang-undang Yahudi dulu mereka itu begitu, mereka cari uangnya dengan cara menyampaikan ayat-ayat yang menyenangkan umat mereka. Mereka menjual ayat-ayat Allah tadi samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Yaitu iwadon, harta benda, yasiron, yang sedikit saja, yaitu al-makila, makan, sebagai makan-makannya mereka, allati yusibunaha, yang mereka memperolehnya min salafatihim, dari orang-orang pendahulunya mereka. Jadi ulama-ulama Yahudi dulu kerjaannya itu mencari duit dalam menyampaikan ajaran agama. Itu tidak boleh. Ulaika, apalagi yang dilakukan oleh orang Yahudi itu, kenapa dilarang, diharamkan mengambil upah? Karena yang mereka sampaikan itu tidak sempurna, tidak utuh. Yang mereka sampaikan yang menyenangkan aja.
yang membuat orang nggak senang, nggak mau nggak disampaikan. Jadinya mereka dapat bayaran. Begitu menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan, ditinggal pergi sama jamaah nggak dapat bayaran. Nah mereka orang Yahudi itu takut kalau kehilangan penghasilan, sehingga mereka menghalalkan sesuatu yang tidak halal, menyampaikan sesuatu yang tidak ada perintah untuk disampaikan. Justru malah menyembunyikan sesuatu ayat, sesuatu wahyu yang harusnya disampaikan, tapi takut karena akan menyinggung orang dan membuat orang lari, kemudian dia tidak dapat duit. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu Muhammad adalah orang-orang yang mayakuluna, mereka tidak memakan fi butunihim, ke dalam perut mereka, illan nar, kecuali api neraka. Jadi duit yang mereka makan, makanan yang mereka peroleh dari dakwah yang menyembunyikan kebenaran ini, hati-hati, itu nanti akan berubah menjadi api neraka di dalam perutnya. Jadi ajaran Islam ini sampaikan semuanya. Mau itu soal baiat, itu ajaran Islam, baiat sampaikan. Itu baiatnya, cuma baiatnya kan bukan baiat kepada ISIS, bukan baiat kepada NII, enggak ada. Ajaran Islam suruh baiat kepada NII enggak ada. Baiat itu adalah janji setia untuk masuk Islam. Orang ketika dia masuk Islam, bersahadat, dia berjabat tangan dengan yang mengislamkannya tadi. Itu namanya dia berbaiat. Tuh, berjanji setia masuk Islam. Demikian juga orang yang sudah masuk Islam dibaiat oleh Nabi. Mulai sekarang kamu harus bersumpah, berbaiat kepadaku, tidak boleh berjudi lagi, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Itu diambil baiatnya, diambil sumpahnya. Itu ajaran Islam. Baiat kepada ISIS enggak ada ceritanya. Baiat kepada NII enggak ada ceritanya. Atau baiat kepada yang kelompok-kelompok yang lainnya enggak ada. Adanya baiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para imam-imam yang menjadi khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu memakan dalam perut mereka api neraka. Jadi yang kedua, wala yukallimu. Nah, di sini penjelasannya, yakni yang mereka makan wahwa riswah, itu adalah sogokan. Riswah itu sogok. Tahu sogok ya? Ya. Wal haram, dan itu sesuatu yang haram, dan wasamanuddin, dan itu adalah berupa harga agama. Jadi nilai agama ini dijual oleh mereka. Agama ini dijual untuk kepentingan perut mereka, penghasilan mereka. Islam dijual untuk kepentingan mereka. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh menjual-jual Islam, ini tidak boleh. Islam dijual, kamu jangan sampaikan ini, kamu jangan sampaikan tentang ini kepada umat, nanti kamu akan dapat bayaran besar. Ya, tenang aja, kamu gajinya 1 bulan 1 triliun nanti. Tapi ini jangan disampaikan kepada umat, sembunyiin. Nah kayak gitu tuh, kalau itu terjadi, ini sama dengan yang pernah terjadi pada orang Yahudi. Allah bilang mereka itu tidak memakan kecuali di dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidaklah Allah akan berbicara dengan mereka. Ya, wala yukallimuhum, dan tidak akan berbicara kepada mereka Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi hari kiamat begitu lihat orang itu, malaikat seret orang ini ke neraka. Enggak pakai cerita, enggak pakai tanya-tanya dulu. Padahal dia orang muslim. Ya, perlu saya ingatkan lagi, yang pertama kali akan masuk neraka adalah para ulama, para kiai, para ustadz yang mengkhianati Islam. Itu yang pertama kali masuk. Yang kedua, para qori, ahli-ahli baca Al-Quran, yang dia menginginkan popularitas dengan sebagai qori tadi, menginginkan balasan dunia. Dan mengajarkannya juga dalam rangka mencari popularitas atau menginginkan pembalasan dunia, itu juga nanti akan masuk neraka duluan. Ya, yang kedua akan masuk neraka adalah orang-orang yang mati fi sabilillah, tapi dia matinya karena kepingin disebut sebagai pemberani atau sebagai pahlawan. Yang ketiga adalah para dermawan yang kepingin dipuji. Nah,
hati-hati nih. Ini musim banyak orang bagi-bagi nih. Bagi-bagi minyak goreng lah, bagi-bagi apa gitu supaya dipuji. Ya, neraka. Masuk duluan. Nauzubillah min syarri dzalik. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Maksudnya la yukallimuhum, Allah tidak mau berbicara kepada mereka birrahmah, dengan kasih sayang, enggak mau. Wa bima yasurruhum, dengan apa yang menyenangkan mereka. Mereka waktu di dunia menyenangkan orang tapi membuat Allah marah. Sebagai balasannya di akhirat Allah enggak mau berbuat sesuatu untuk dia, untuk menyenangkan dia. Marah Allah sama mereka. Makanya disuruh malaikat seret orang ini ke neraka sana. Innama, sesungguhnya tiada lain, yukallimuhum, Allah akan berbicara dengan mereka bitaubih, dengan celaan. Allah akan mencela mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, tidak akan membersihkan mereka. Padahal di hari kiamat nanti satu-satu akan dipanggil. Sugeng sini. Lalu ditunjukkan oleh Allah, geng, segeng, ingat enggak? Kamu dulu pernah berbuat ini nih, loh, nih catatannya ada nih di catatan amalmu yang diserahkan malaikat kepada aku ini loh. Kamu pernah berbuat zina kan, geng, misalnya gitu ya. Pernah berbuat zina di sana, di sini, di sana, dengan si ini, dengan sana, dengan sini. Nah, tapi aku maafkan kamu karena kamu sudah beramal banyak yang bisa menutupi dosa-dosamu. Diajak bisik-bisik oleh Allah. Nah, sekarang kamu masuk surga sana. Ada enaknya Pak kalau aku digitukan Pak. Itu ya. Terus ayatau la yutahhiruhum, ya wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan mereka, yaitu la yutahhiruhum, Allah tidak akan mensucikan mereka min danasid dzunub, dari kotoran dosa. Walahum azabun alim, dan untuk mereka para ulama yang seperti itu adalah azabun alimun, azab yang pedih. Jadi keulamaan saudara jangan dijual hanya karena kepingin mendapatkan jabatan dengan gaji besar. Neraka Pak. Ini kan penting begini nih. Ini sampaikan, harusnya lewat televisi itu. Sampaikan biar umat tahu, biar kalau mereka jadi pejabat harus memegang teguh agamanya. Mau dia beragama Islam kah, pegang teguh ajaran Islam. Dia beragama Kristen, pegang teguh ajaran Kristennya. Dia beragama Hindu, pegang teguh ajaran Hindunya. Dia beragama Buddha, silakan pegang teguh ajaran Buddhanya, dan seterusnya. Udah, enggak usah saling mengganggu, enggak usah saling menghina, saling menghormati satu sama lain. Nah, aman, tentram dan damai negara ini. Itu ya. Terus ayat di belakangnya ada lagi nih. Nih. Ulaikal ladzina astarawud dhalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang telah menjual kesesatan dengan petunjuk, wal adzaba bil maghfirah, dan telah menjual azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Fama, maka alangkah asbarahum, sabarnya mereka, alana, terhadap neraka. Aduhai, alangkah sabarnya mereka menerima azab di neraka. Ya, jadi hati-hati. Orang yang menjual agama sama dengan orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk dari agama ini dijual hanya karena ingin mendapatkan duit yang banyak, tapi dia harus menyampaikan kesesatan kepada umat. Nah, ini yang akan mereka peroleh adalah ini ya, neraka. Nah, mereka sudah menjual azab dengan ampunan. Harusnya mereka dapat ampunan dari Allah, mereka pilih azab daripada ampunan. Ini gambarannya. Maka alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Ya sudah, sampai sekian dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.